Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan, yaitu terkait dengan lafadz sayati imma Zaid au Khalid. Sayati imma Zaid au Khalid, akan datang Zaid atau Khalid. Pertanyaannya adalah, jikalau lafadz imma ini adalah merupakan huruf athof, lalu di manakah ma'tuf alaihnya? Kita tahu bahwa huruf athof itu berada di antara dua kalimat. Jadi huruf athof itu berada di antara keduanya, di mana lafadz yang terletak setelahnya huruf athof ini disebut dengan ma'tuf atau juga seringkali disebut dengan athof, dan lafadz yang pertama sebelum huruf athof ini disebut dengan ma'tuf alaih. Jikalau imma ini adalah merupakan huruf athof, lalu di manakah ma'tuf alaihnya? Kunci jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada lafadz imma. Apakah huruf imma dalam susunan ini adalah merupakan huruf athof ataukah bukan? Maka di sini kita terlebih dahulu membahas tentang lafadz imma ini. Imma memang merupakan salah satu dari huruf athof, di mana kita ketahui bahwa huruf athof itu ada 10 dan salah satunya adalah imma. Namun tidak semua lafadz imma ini adalah merupakan huruf athof. Imma adalah merupakan huruf tafsil, yaitu huruf yang berfungsi untuk merinci, di mana penyebutan daripada imma ini haruslah diulang-ulang dalam satu susunan kalimat. Jadi dalam susunan kalimat tersebut terdapat imma yang diulang-ulang. Dan untuk imma yang kedua ini selalu diiringi dengan huruf waw, sehingga nantinya akan menjadi wa imma. Contohnya seperti lafadz imnah as-sa'ila imma dirhaman wa imma dirhamaini. Imnah, hendaklah memberi siapa engkau as-sa'ila kepada orang yang meminta. Imma ada kalanya dirhaman 1 dirham, wa imma dirhamaini, dan ada kalanya 2 dirham. Berilah kepada peminta-minta itu, entah itu 1 dirham ataupun 2 dirham. Dalam susunan ini terdapat imma yang diulang-ulang, di mana pada imma yang kedua ini diiringi dengan huruf waw. Semua ulama sepakat bahwa untuk imma yang pertama ini bukanlah merupakan huruf athof, karena imma ini berada di antara amil dan ma'mul. Dalam susunan ini berada di antara lafadz imnahis sa'ilah dan lafadz dirhaman. Oleh karena itu, lafadz yang terletak setelahnya imma yang pertama ini di-i'rab sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan dari amil sebelumnya. Maka dari itu, ada kalanya untuk lafadz yang terletak setelahnya imma yang pertama ini berkedudukan sebagai fa'il. Kita ambil contoh seperti lafadz qoma imma Zaidun wa imma Bakrun. Qoma berdiri, imma Zaidun, entah itu Zaid, wa imma Bakrun, dan entah itu Bakar. Dan di sini kita perhatikan lafadz Zaidun yang terletak setelahnya lafadz imma yang pertama, di mana lafadz Zaid ini di-i'rab rofa karena dia berkedudukan sebagai fa'il dari lafadz qoma. Sehingga bacaannya adalah
qoma imma zaidun wa imma bakrun. Kemudian yang kedua, ada kalanya lafadz yang terletak setelah imma yang pertama ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kita ambil contoh seperti lafadz tazawwaj imma Fatimah wa imma Khadijah. Tazawwaj, hendaklah menikahi siapa engkau, imma Fatimata, entah itu kepada Fatimah, wa imma Khadijata, dan entah itu kepada Khadijah. Nikahilah Fatimah atau Khadijah. Di sini kita perhatikan lafadz Fatimah. Ini dinasobkan karena kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafadz tazawwaj. Dari dua contoh ini bisa kita lihat bahwa lafadz yang terletak setelahnya imma ini di-i'rab sesuai dengan tuntutan dari amil sebelumnya, di mana lafadz zaid ini dituntut oleh amil yang berupa lafadz koma sehingga lafadz zaid dirofakkan sebagai fa'ilnya. Kemudian lafadz Fatimah di sini dituntut oleh lafadz yang terletak sebelumnya yaitu lafadz tazawwaj sehingga di sini dibaca nasab sebab sebagai maf'ul bihnya. Jadi huruf imma yang pertama ini terletak di antara amil dengan ma'mul, sehingga imma yang pertama dinyatakan bukanlah sebagai huruf athof. Kemudian yang ketiga, ada kalanya lafadz yang terletak setelahnya imma ini berkedudukan sebagai khobar. Contohnya seperti lafadz al-musalli imma khashi'un wa imma ghafilun. Al-musalli, adapun orang yang sholat itu, imma khashi'un, ada kalanya khashi'un ialah khusyuk, wa imma ghafilun, dan ada kalanya ghafilun lupa. Orang sholat itu ada kalanya khusyuk, ada kalanya dia itu lupa, artinya tidak khusyuk. Di sini lafadz khasyi'un dirofakkan sebagai khobar daripada mubtada yaitu lafadz al-musalli. Contoh yang lain seperti lafadz khalidun imma annahu jahilun wa imma annahu yatajahalu. Khalidun, adapun Khalid, imma annahu jahilun, imma ada kalanya annahu sesungguhnya dia Khalid, jahilun ialah orang yang bodoh, wa imma annahu, dan ada kalanya annahu sesungguhnya Khalid itu yatajahalu ialah pura-pura bodoh. Khalid itu sebenarnya orang yang bodoh atau orang yang pura-pura bodoh. Di sini lafadz annahu jahilun adalah merupakan khobar dari lafadz khalidun. Jadi ini adalah susunan jumlah ismiyah yang dimasukin oleh anna, di mana annahu jahilun adalah khobar yang berupa masdar muawwal. Jadi di sini terdapat huruf masdariyah yang masuk kepada jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah itu merupakan silah daripada anna yang secara keseluruhan disebut dengan masdar muawwal, yang masdar muawwal ini merupakan khobar daripada lafadz Khalid. Kemudian yang keempat, ada kalanya lafadz yang terletak setelahnya imma itu berkedudukan sebagai hal. Kita ambil contoh seperti lafadz inna hadainahu imma syakiran wa imma kafuran. Inna, sesungguhnya kami Allah, hadainahu ialah telah memberikan petunjuk siapa kami hu kepadanya, imma syakiron, imma entah dia itu syakiron padahal bersyukur, wa imma kafuron atau dia ingkar.
Di sini kita perhatikan lafadz syakiron, yaitu lafadz yang terletak setelahnya imma. Di sini dinasobkan sebagai hal dari lafadz yang berupa dhamir hu ini. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan, entah dia itu bersyukur ataukah kufur. Dan yang kelima adalah ada kalanya lafadz tersebut berkedudukan sebagai badal. Contohnya seperti lafadz hatta idza ra'au ma yu'adun imma al-'adzaba wa imma as-sa'ata. Hatta idza ra'au ma yu'adun imma al-'adzaba wa imma as-sa'ata. Hatta sehingga idza tatkala ra'au melihat siapa mereka ma kepada sesuatu yu'adun yang dijanjikan, imma ada kalanya al-'adzaba berupa azab wa imma as-sa'ata dan ada kalanya berupa hari kiamat. Hingga ketika mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, baik itu berupa azab maupun kiamat. Di sini kita perhatikan lafadz al-'adzaba. Lafadz al-'adzaba ini dibaca nasab sebab ini menjadi badal dari lafadz ma yu'adun. Lafadz ma di sini dalam mahal nasab sebagai maf'ul bih dari lafadz ro'a. Karena lafadz al-'adzab di sini badal kepada lafadz ma, maka di sini pun harus dibaca nasab pula. Jadi immal 'adzaba. Ini adalah beberapa keadaan dari lafadz yang terletak setelahnya imma yang pertama. Kemudian kita perhatikan pada contoh yang di atas. Imna hissa'ila imma dirhaman wa imma dirhamaini. Berilah kepada peminta itu 1 dirham atau 2 dirham. Di sini kita perhatikan lafadz dirhaman. Lafadz ini dinasobkan sebab menjadi maf'ul bih dari lafadz imnah. Jadi imnah ini adalah fiil yang memiliki 2 maf'ul, di mana maf'ul yang pertama ini adalah lafadz as-sa'il, sementara maf'ul yang kedua adalah pada lafadz dirhaman. Jadi kesimpulannya, imma yang pertama ini bukanlah merupakan huruf athof dan hal tersebut telah disepakati oleh para ulama nahwu. Alasannya adalah karena imma yang pertama ini berada di antara amil dengan makmulnya. Sementara lafadz yang terletak setelahnya imma yang pertama diirob sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan amil sebelum imma. Selanjutnya bagaimana status daripada imma yang kedua ini? Adapun imma yang kedua, maka di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, mayoritas ulama nahwu mengatakan bahwa imma yang kedua ini adalah merupakan huruf athof, di mana imma yang kedua ini memiliki makna yang sama dengan huruf athof au. Jadi ketika pada contoh yang tadi dinyatakan wa imma dirhamaini, maka lafadz wa imma di sini maknanya sama dengan huruf athof au, yaitu bermakna atau. Wa imma dirhamaini atau 2 dirham. Sementara huruf wawu yang mengiringi dari imma yang kedua yaitu wa imma, huruf wawu ini adalah merupakan huruf zaidah, yaitu huruf tambahan saja yang tidak memiliki makna dan fungsi di dalam susunan kalimat, dengan alasan agar tidak terjadi 2 huruf athof yang berturut-turut. Jadi manakala kita nyatakan bahwa huruf imma ini adalah merupakan huruf athof dan begitu juga huruf wawu, maka di sini akan terjadi 2 huruf athof yang berurutan. Hal tersebut tidak dimungkinkan. Sehingga di sini dinyatakan yang huruf athof itu hanya imma saja, sementara huruf wawu yang mengiringinya ini adalah huruf zaidah atau huruf tambahan yang tidak memiliki makna dan fungsi. Jadi di sini yang mengandung makna sebagaimana huruf athof au itu hanyalah lafadz imma saja.
Sedangkan menurut pendapat yang kedua di antara beberapa ulama yang diantaranya adalah Imam Ibnu Malik, kemudian Imam Ibnu Hisham, Imam Ibnu Ali Al-Farisi, dan beberapa imam yang lainnya berpendapat bahwa huruf athof yang sebenarnya di dalam lafaz wa imma ini adalah huruf waw. Karena keduanya selalu datang bersamaan tanpa jeda. Jadi wa imma tanpa dijeda atau dipisah dengan kalimat yang lain. Dan huruf athof tidak boleh langsung diikutin oleh huruf athof yang lainnya. Karena hal tersebut menjadikan salah satunya sia-sia. Jadi pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa huruf athofnya itu sebenarnya adalah huruf waw athof ini. Sementara imma ini bukanlah huruf athof, melainkan huruf tafsil saja. Sebagaimana huruf imma yang pertama. Dengan demikian, ketika imma yang pertama dan imma yang kedua ini dinyatakan bukan sebagai huruf athof, maka jumlah huruf athof bukanlah 10, melainkan hanya 9. Karena bagi yang menyatakan bahwa huruf athof itu ada 10 dengan memasukkan imma. Ini menurut pendapat yang pertama, sementara menurut pendapat yang kedua, imma ini juga termasuk daripada huruf athof sehingga jumlahnya ada 10, dan imma yang termasuk dari huruf athof itu adalah imma pada imma yang kedua, bukan imma yang pertama. Lalu manakah di antara kedua pendapat ini yang dinyatakan sebagai pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat menurut ulama nahwu adalah bahwa imma yang kedua ini statusnya sama dengan imma yang pertama, yaitu bukanlah termasuk huruf athof. Huruf athof yang sebenarnya itu adalah huruf wawu yang terletak sebelum imma yang kedua. Sehingga nantinya huruf athof itu jumlahnya bukan 10, melainkan ada 9. Selanjutnya terlepas apakah imma yang kedua ini termasuk dari huruf athof ataupun tidak. Imma yang kedua ini dinyatakan memiliki makna yang sama dengan huruf athof. Jadi hanya maknanya saja yang sama, sementara status daripada imma yang kedua di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Makna-makna daripada imma yang kedua ini adalah yang pertama, manakala terletak setelahnya tolab. Tolab ini adalah susunan kalimat yang mengandung makna permintaan atau tuntutan, bisa berupa perintah. Maka untuk imma yang kedua itu nantinya akan bermakna takhyir. Takhyir ini adalah memberikan pilihan. Jadi memilih di antara beberapa yang ada. Contohnya seperti tadi, yaitu lafaz tazawwaj. Imma hindan wa imma Fatimah. Tazawwad, hendaklah menikahi siapa engkau. Imma hindan, entah itu kepada Hindun, wa imma Fatimah, atau kepada Fatimah. Nikahilah Hindun atau Fatimah. Di sini imma yang kedua memiliki makna takhir, yaitu memilih di antara keduanya, yaitu memilih di antara Hindun ataupun Fatimah yang hendak dinikahi, dan tidak boleh dua-duanya. Ini yang dimaksud dengan takhir, hanya boleh memilih salah satunya. Kemudian selanjutnya ada kalanya mengandung makna ibahah. Ibahah ini mirip dengan yang bermakna takhir, yaitu boleh memilih salah satu atau boleh memilih semuanya. Sebagaimana contoh yang tadi, seperti lafaz tazawwaj. Imma hindan wa imma Fatimah. Pada imma yang kedua ini, manakala kita bermaksud memberikan makna sebagai ibahah, maka yang dimaksud di sini adalah nikahilah Hindun atau Fatimah, atau engkau boleh menikahi kedua-duanya. Ini manakala diberi makna ibahah. Namun manakala kita menginginkan bahwa imma ini mengandung makna takhir, maka kita hanya boleh menikahi salah satu.
dan tidak boleh menikahi semuanya. Ini bedanya antara takhyir dengan ibahah. Contoh yang lain, seperti lafaz kul, imma ainaban wa imma tufahan. Kul, hendaklah makan siapa engkau, imma ainaban, imma entah itu ainaban kepada anggur, wa imma tufahan atau buah apel. Makanlah buah anggur atau buah apel, atau kamu boleh juga memakan kedua-duanya. Jadi boleh makan salah satunya atau makan semuanya. Contoh yang lain seperti lafaz jalis, imma zaidan wa imma bakron. Jalis, duduklah bersama, imma zaidan, entah itu kepada Zaid, wa imma bakron, atau kepada Bakar. Duduklah bersama dengan Zaid atau Bakar. Di sini imma yang kedua bermakna ibahah, yaitu boleh memilih salah satunya atau boleh mengambil keduanya. Jadi boleh berkumpul dengan Zaid atau Bakar, atau berkumpul dengan mereka berdua. Pada contoh-contoh yang ada ini, lafaz imma terletak setelahnya tolab, yaitu terletak lafaz-lafaz yang mengandung makna perintah ataupun yang mengandung makna tuntutan. Kemudian selanjutnya, manakala terletak setelahnya khobar, yaitu terletak setelahnya informasi atau berita. Maka dalam hal ini imma yang kedua ada kalanya mengandung makna syak, yaitu mengandung makna keraguan. Contohnya seperti lafaz qabaltu, imma zaidan wa imma khalidan. Qabaltu, aku bertemu, imma zaidan, entah kepada Zaid, wa imma khalidan, ataukah Khalid. Aku bertemu, apakah itu dengan Zaid ataukah dengan Khalid. Di sini imma yang kedua mengandung makna syak, yaitu ragu di antara keduanya. Apakah aku itu bertemu dengan Zaid ataukah aku bertemu dengan Khalid. Hal ini dapat kita lihat bahwa imma ini terletak setelahnya khobar, yaitu terletak setelah lafaz yang mengandung makna informasi. Qabaltu, aku bertemu. Kemudian ada kalanya pula imma di sini mengandung makna ibham ala sami'i, yaitu mengandung makna kesamaran bagi pendengar. Artinya orang yang mendengar terhadap kabar tersebut tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Contohnya seperti lafaz inni imma alal haqqi wa imma alal batili. Ini sesungguhnya aku, imma alal haqqi, entah itu nantinya berjalan di atas kebenaran, wa imma alal batili, ataukah nantinya akan berjalan di atas kebatilan. Dari pernyataan ini maka orang yang mendengarkan pun tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan ibham alas sami'. Contoh yang lain seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wa akharuna, adapun yang lainnya, murjauna ialah ditangguhkan, li amrillahi dalam urusan Allah. Imma yu'adzibuhum, ada kalanya yu'adzibu akan menyiksa siapa Allahum kepada mereka, wa imma yatubu alaihim, wa imma atau yatubu akan menerima taubat siapa Allah alaihim atas mereka. Dan yang lain ditangguhkan perkaranya oleh Allah. Apakah Allah akan menyiksa mereka ataukah menerima taubat mereka? Jadi orang yang mendengarkan tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada kalanya imma yang kedua di sana mengandung makna tafsil
atau taksim. Tafsil itu adalah merinci, sementara taksim itu adalah membagi. Contoh yang tafsil seperti lafaz inna hadainahu imma syakiron wa imma kafura. Inna hadainahu imma syakiron wa imma kafura. Inna sesungguhnya kami hadaina telah memberikan petunjuk siapa kami hu kepadanya. Imma syakiron entah dia itu dalam keadaan bersyukur wa imma kafuron atau dalam keadaan kufur. Di sini lafaz kafuron adalah merupakan rincian dari apa yang terjadi sebelumnya. Ada kalanya dia dalam keadaan bersyukur, ada kalanya dalam keadaan kufur. Jadi merinci keadaan dari seseorang. Kemudian contoh yang bermakna taksim seperti lafaz al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Kalimat itu ada kalanya berupa isim, kemudian ada kalanya berupa fi'il, dan ada kalanya berupa huruf. Pada lafaz imma yang kedua dan yang ketiga ini adalah merupakan rincian atau pembagian dari sebelumnya, di mana di sini dinyatakan bahwa kalimat itu tidak hanya satu, namun ada kalanya berupa kalimat fi'il dan juga ada kalanya berupa kalimat huruf. Ini adalah beberapa makna daripada imma yang kedua. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa imma ini adalah merupakan huruf athof yang di dalam susunan kalimat dilakukan pengulangan. Dan pendapat tersebut adalah merupakan pendapat dari ulama Basroh. Sementara untuk ulama Kufah menyatakan bahwa boleh-boleh saja imma ini tidak dilakukan pengulangan. Namun untuk imma yang kedua ditempatin oleh lafaz yang memiliki makna yang sama dengan lafaz imma, yaitu ditempatin oleh huruf athof au. Jadi imma setelahnya imma ini tidak ada imma yang kedua, melainkan ditempatin oleh huruf athof au. Sebagaimana contoh yang ada di dalam pertanyaan, yaitu lafaz sayati imma zaidun au khalidun. Sayati akan datang, imma ada kalanya zaidun zaid au khalidun atau khalid. Di sini tidak terjadi pengulangan imma, melainkan tempat daripada imma yang kedua ini diganti dengan huruf yang memiliki makna yang sama dengan imma, yaitu berupa huruf athof au. Sehingga menjadi sayati imma zaidun au khalidun. Imma yang pertama ini bukanlah merupakan huruf athof, melainkan huruf tafsil yang dalam hal ini mengandung makna syak, yaitu keraguan, yang datang nanti itu zaid atau khalid, di mana lafaz yang terletak setelahnya imma yang pertama ini diirob sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya, yaitu lafaz sayati. Lafaz sayati ini adalah merupakan kalimat fi'il yang butuh kepada fa'il. Maka lafaz yang terletak setelahnya yaitu lafaz zaid dijadikan sebagai fa'ilnya dan harus dibaca rofa. Maka jadilah sayati imma zaidun. Sementara lafaz khalidun di sini dibaca rofa karena athof kepada lafaz zaid. Zaid dibaca rofa, maka lafaz khalid ini pun dibaca rofa pula. Sayati imma zaidun au khalidun. Contoh yang lain, al-muallimu imma yashrahu au yusahhihu. Al-muallimu adapun guru itu imma yashrah, ada kalanya dia itu menjelaskan pelajaran, au yusahhihu atau membetulkan kesalahan yang terjadi. Dalam susunan ini tidak terjadi pengulangan imma, melainkan diganti dengan lafaz yang semakna dengan imma, yaitu berupa huruf athof au. Jadi kesimpulannya,
Tidak semua imma ini adalah merupakan huruf athof. Di dalam susunan imma biasanya dilakukan pengulangan. Namun boleh pula untuk imma yang kedua ditempatin dengan lafadz yang memiliki makna yang sama dengan imma, yaitu boleh ditempatin dengan huruf athof au. Selanjutnya, manakala imma ini terjadi pengulangan, maka huruf imma yang kedua ini selalu diiringi dengan huruf wawu sebelumnya, sehingga menjadi wa imma. Untuk status daripada imma yang kedua ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa huruf athof yang sebenarnya itu adalah lafadz imma, namun ada pula yang mengatakan yang sebenarnya menjadi huruf athof itu adalah huruf wawu yang terletak sebelumnya. Sementara lafadz yang terletak setelahnya imma yang pertama ini diirob sesuai dengan tuntutan dari amil sebelumnya. Demikianlah penjelasan dari pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.